Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, tema yang akan kita simak sama-sama adalah asyukru ala ni'matil istiqlal. Mensyukuri pada kenikmatan merdeka, nikmatnya kemerdekaan. Saya ingat versi khutbahnya pernah saya sampaikan seperti ini. Cuma karena memang khutbahnya dituntut lebih singkat dan biasanya tidak diuraikan secara lebih luas. Oleh karena itu, ini yang kita kembangkan pada kajian pada malam hari ini. Semoga pas momen kita sebagai bangsa Indonesia dalam rangka untuk mensyukuri itu ada petunjuk baiknya. Sebab kalau tidak ada petunjuknya, itu yang dikejar lomba karung. Gimana? Terus apa lagi? Makan kerupuk, panjat pinang, masukin pulpen ke botol. Terus apa lagi? Tarik tambang. Nah, mestinya itu kesemuanya adalah jalinan silaturahmi yang cukup bagus mestinya. Kalau ditarik-tarik dalilnya dan dasarnya ya lumayan ada hubungannya. Di surat At-Taubah itu ada qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kira-kira ayatnya, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang, dengan anugerah dan rahmatnya Allah itu mestinya orang yang mendapatkannya harus pada gembira. Sudah dapat nikmat Allah segitu banyak, engkau masih sedih, masih ngeluh aja, itu kan berarti syukur. Maka sejatinya kita merayakan, memperingati dan sebagainya, sebenarnya adalah bentuk-bentuk kesyukuran. Cuma ada kesyukuran yang lewat batas. Senang-senangnya itu belum sempurna, belum nendang, kalau belum jogetan sepuasnya, belum nyawer. Terus apa lagi? Alhamdulillah kalau sampai minuman keras juga, narkoba, tawuran, dan itu kalau lepas kontrol. Dan biasanya ketika di Agustusan itu kan seperti itu juga masih. Dan semoga yang ngaji, yang masih pada ingat akhirat, masih ingat sisa Allah, mestinya kayak begitu, ya usah. Yang seru-seru aja untuk silaturahmi. Tapi kalau pas lomba voli jangan taruhan. Bahkan nanti malah gelut, malah nanti yang mestinya tadi silaturahmi malah jadi berantem antar RT. Mestinya tadi pengennya rukun-rukun malah
musuhan, apa juga. Maka ya harus dibawa happy. Kalau pas poli menang ya alhamdulillah, kalah sudah dapat seru, sudah dapat keringet, sudah dapat silaturahminya. Begitu. Jadi kalau kita lihat dari kajian ini, walaupun tidak mencakup seluruhnya karena cuma satu kertas saja, tapi semoga walaupun sedikit bisa menjadi petunjuk baik kita semuanya dalam rangka untuk mensyukuri nikmatnya kemerdekaan. Jadi istiqlal itu terjemahnya adalah merdeka. Maka masjid kita itu nggak tahu dulu itu yang ngasih nama itu siapa ya? Benar juga, pasti ini orang aneh. Istiqlal. Termasuk yang namanya masjid ini pastinya Al-Amin, jamaahnya pada sangat dipercaya. Gak ada yang pada dusta, gak suka hoax, apalagi ngeprank. Pada amanah, amanah semuanya. Dikasih tugas bantu untuk ngurus masjid, amanah. Disuruh untuk ngitung duit, amanah, tidak ada yang digembol selipit. Untuk bagi-bagi daging, amanah juga. Ada jamaah lain yang nitip agar untuk ini, amanah juga. Namanya Al-Amin. Itu harapannya para pendahulu kita untuk membangun diri masjid. Maka ketika ada nama-nama seperti itu, mestinya selain itu juga untuk dorong moral. Yang diterangkan dalam judul ini dari subtemanya, poin per poin, saya sebutkan al atau hamzah, al-istiqlalu nikmatun azimatun. Artinya istiqlal tadi itu merdeka. Nikmatun nikmat, azimatun besar. Jadi kalau diterjemahkan, merdeka itu nikmat yang sangat agung. Benar apa enggak? Benar. Makoli aja benar apa itu? Nah, masa ini itu tadi yang jelas-jelas enggak benar. Sebab kita sangat menyadari kalau seandainya bangsa ini masih terjajah, kira-kira nasibnya kayak apa? Ya tentu menderita. Masih sangat sengsara. Bangsa terjajah, tidak merdeka, itu adalah bangsa yang diinjak-injak. Tenaganya dikuras dan dipaksa oleh penjajah. Harga benda, kekayaan alamnya diapain? Pas diangkut semuanya. Keluarga kita dan istri dan perempuan-perempuan diapain? Wah, ya buat bulan-bulanan mereka. Maka sangat sengsara para pendahulu-pendahulu kita yang membantu. Maka mestinya ketika kita mengkaji seperti ini juga harus ingat nenek moyang kita dulu yang telah berjuang sehingga mengorbankan nyawa dan taruhan banyak. Oleh itu ini juga harus disadari, kita yang tinggal dapat serahan kemerdekaan itu harus menyadari bahwa merdeka itu adalah nikmat yang sangat agung, mahal. Oleh itu kita masih sangat sedih dan menangis mestinya ketika saudara-saudara kita di Palestina untuk meraih kemerdekaan. Ya Allah, sudah berapa tahun untuk meminta dunia agar mengakui kemerdekaannya. Oleh itu kita alhamdulillah kita termasuk yang dianggap merdeka. Huruf ba, ini saya salah nulis. Mestinya yang benar adalah masyru'iyyah, roknya bukan kepencet. Bapak-bapak yang ada bapak-bapak yang tambahin rok itu. Jangan sampai nanti habis ngaji dari sini terus nanti PD masyru'iyyah tuh.
Tapi ada yang lebih pede lagi tadi itu. Kalau itu ya terus kayaknya tuh apa namanya gerakan tubuhnya kayak meyakinkan. Jadi kalau seandainya di hadapan masjid jamaah alamin itu apa ini? Mesti makhluk. Jadi ini mestinya harus direvisi, mestinya masyru'iyah, disyariatkannya asyukri syukur. Dari syukur itu sangat dianjurkan. Di mana dalilnya ya banyak sekali, nggak kurang-kurang. Yang familiar di kita adalah dalam surat Ibrahim ayat 7. Di mana di sana Allah Ta'ala wa in ta'adzana rabbukum terus la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ketika Dia berfirman, kalau kalian pandai bersyukur la in syakartum, maka janji Allah la azidannakum, tentu aku pasti tambahi kalian betul nikmat-nikmat yang telah aku berikan, yang telah kau terima selama ini akan aku susuli lagi. Sehingga negeri ini setelah merdeka akan mendapatkan bangsanya gemah limpah loh jinawe. Jadi tidak hanya makan siang saja. Jadi pas ngaji maghrib seperti ini tiba-tiba ada utusan langsung ada anggarannya saking gemah limpah. Karena dari aslinya bumi ini itu adalah hijau royo, luar biasa. Dilihat dari tanahnya, kalau tanahnya subur menghasilkan minyak itu sudah berapa? Tiap hari aja dikuras itu kira-kira kayak premium udah gak ada ya? Pertalite terus pertamax itu tiap hari kira-kira dikuras berapa liter? Jangan kan orang se-Indonesia, orang sembumi mutiara aja udah ngabisin berapa liter. Apalagi warganya senang keluyuran. Itu udah habis belanja. Kalau istilahnya tidak hanya liter, barel apa itu istilahnya. Itu baru pertalite, belum nanti air bersihnya. Yang belakangan malah apa ya? Timah apa ya? Yang ormas juga dikasihnya takut. Wah, itu termasuk juga. Tidak pertalite ini malah apa ini? Iya. Seharian ini kira-kira Medan Jaya yang sudah ditelan hamba-hamba Allah itu udah berapa? Ini buat nanti ini yang sekarang. Makanya sebelum negeri itu luar biasa. Dan kalau kita lihat bangsanya, tingkat nurutnya juga luar biasa, taat. Karena bagi mereka, bangsa ini, karena memang religi, ketaatannya tidak karena sebagai bangsa Indonesia, tapi juga umat Islam yang ada perintah dari ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Jadi banyak. Makanya saya kalau membayar pajak motor itu udah ngantri beberapa, padahal mau datang jam 9, yuk ngantri segitu. Datang jam segitu. Pengalaman kalau kita bayar itu STNK. Hari Senin yuk ramai juga, hari ini ramai juga. Jadi maksud saya bahwa tingkat gambaran keseharian untuk kesadaran bayar pajak segitu. Padahal itu baru pajak kendaraan ya. Biasa. Makanya alhamdulillah ini sangat disyukuri. Maksudnya disyukuri ya nanti ada di bawahnya. Lah khawatirnya
Kalau tidak disyukuri, maka yang jatuh adalah azab. Atau mensyukuri tapi salah caranya. Ya kayak tadi Pak Agustus juga sampai teler-teler. Padahal di panggungnya ditulis tasyakuran dirgahayu. Deklarasinya adalah tasyakuran. Tapi nah tentu ini berlaku tidak hanya nikmat merdeka aja. Bapak-bapak silahkan juga lihat dirinya sudah dikasih apa saja oleh Allah, maka syukuri. Dikasih istri itu termasuk nikmat apa enggak? Nikmat, syukuri itu. Jangan ngeluh aja. Jangan protes, kayaknya mestinya istriku yang itu, tidak ini aja. Sebab kalau Allah tidak membedakan malah diri enggak laku, mau sekelas dirimu aja. Masih untung ada yang mau dengan dirimu, bagusnya begitu. Dan juga harus disadari bahwa siapapun di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kenapa saya sampai kali ini, karena di Riyadhus Shalihin lagi bahas bab itu. Huruf ta, kaifa syukru ala nikmatillah. Kalau memang sangat dianjurkan untuk bersyukur, terus bagaimana petunjuknya? Kaifa, bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Disebutkan di sini nomor satu adalah at-tahaddutsu bin nikmah. Ungkapkan. Lamanya berarti nggak mau mengungkapin kesyukuran. Maksudnya nggak mau mengungkapin itu dingin. Dingin itu maksudnya pasif, tidak ngerespon. Mestinya harus nyetrum. Itu namanya tahaddus bin nikmah. Yang minimal itu ya alhamdulillah. Oleh karena itu ketika ini Agustus paling tidak hati kita ada isinya. Terima kasih. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, ketika baru membaca teks proklamasi itu ancaman penjajah masih datang juga. Ya benar. Bilang ya biar senang. Ya benar. Iya. Jadi setelah kita merdeka itu kapan sih? Kita merdeka itu kapan? Tanggal berapa? Kok tahu kalau kita merdeka tahun itu? Ya, nyanyiannya begitu. Ya. Tapi ada yang lucu kabarnya ini dalam satu riwayat, tapi tidak riwayat hadis. Yesus Makmum itu ketika nyanyi 17-an itu 16 Agustus tahun 45. Nah iya, ini berarti ini ditegur santri. Pak Kiai 17, namanya Kiai, dikoreksi santrinya itu nggak kurang akal. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari besoknya. Kalau kita kan enggak ya, 17 Agustus tahun 45, terus itulah hari ya memang sulit untuk dikoreksi. Sampai mana? Sampai ke Sopron. Wa qala ta'ala. Ini malah satu ungkapan yang disampaikan Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Nabi yang sangat dianugerahi kenikmatan yang luar biasa, termasuk mukjizat. Kekayaannya, istrinya banyak sekali. Nah itu baru kalau Nabi Sulaiman kok baru sempat bicara dengan semut, oke, gitu Nabi Sulaiman. Lagi ngomongin burung, ya oke, Nabi Sulaiman. Ini juga tidak kalah, mungkin kita juga baru ngomongin semut. Semut dari mana? Kan ngomongin ada juga ya, di TikTok itu begitu ada. Enggak usah beliau apa dia? Enggak usah dia, kita aja juga bisa. Gitu.
baru ngomongin nyamuk. Ya ungkapannya adalah hadza min fadli rabbi. Artinya ini adalah anugerah Allah, dari anugerah Allah. Itu diungkapkan begitu. Biar kita itu tawadhu, tidak sombong. Dalam konteks kemerdekaan itu para pendahulu kita juga sudah menteladankan demikian, sehingga diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 40. Entah di alinea berapa ya? Nah, pertama, dulu saya termasuk yang pembaca Undang-Undang Dasar begini. Undang-Undang Dasar 40, baik, Dasar 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu di atas ini harus dihapuskan. Makanya hal ini berapa itu, tapi bunyinya begini: atas berkat rahmat Allah. Kedua berarti ini orang Indonesia atau enggak? Sudah nggak ada upacara apa gimana ini? Ini NKR, iya apa bukan itu malah swasta, bukan ASN. Iya, iya, jadinya NKR. Tapi dulu waktu kita sekolah kan ada, karena menjadi petugas upacara juga. Bahkan dulu ketika sampai buka stop map aja sampai jatuh saking semangat. Karena kalau sampah caranya kan gini. Ini kan jadi dulu ya alhamdulillah ya, aktif juga dulu. Pas kibra yang tidak, karena mungkin standar fisiknya tidak termasuk, tidak di, ya berkisar antara baca Undang-Undang Dasar sama doa. Doa agak dipercaya, mungkin ini kan jadi kiai ini bisa kayak mungkin begitu. Ini kayaknya kok berkatnya ada. Alhamdulillah ada begitu Allah kabul. Walaupun kiai unyilan nggak apa-apa, bermanfaat bagi umat. Ya semoga menjadi tabungan amal kita semuanya. Jadi misalnya, hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman meraih kepuncakan kenikmatannya, wah, gak ada yang namanya raja. Tapi walaupun demikian, itu beliau akui hadza min fadli rabbi. Berarti begitu ya. Nah, kita yang belum seberapanya Nabi Sulaiman. Kenapa belum seberapa? Bapak-bapak istrinya berapa? Sementara. Harus satu aja kok begitu mestinya. Makanya sangat malu kalau satu. Sudah segitunya lagaknya itu. Malah dulu itu ada ujian ketika di kampung. Siapa yang paling kaya? Nabi Sulaiman kaya. Tetap ibadah apa dulu itu? Nah, apa itu dulu ya? Nabi Sulaiman kaya, tapi tetap sembah. Oh iya sembahnya. Waman terus. Wa qala ta'ala inna, kalau ini kita kaitkan dengan surat Al-Kautsar juga sama. Cuma ini ketika saya sampaikan ketika di Idul Adha, tapi secara pesannya juga dipakai untuk nikmat-nikmat yang lain. Karena surat Al-Kautsar itu inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberimu. Maka mestinya dirimu harus nyadar Allah lah yang beri. Seakan-akan ada pengakuan seandainya Allah enggak beri, maka nikmat ini saya tidak akan peroleh. Maka kita ini dalam hatinya harus terisi itu untuk membuktikan kalau kita betul-betul bersyukur terhadap kenikmatan merdeka.
Nomor 2, ayaskuro al-mujahidina, hendaknya berterima kasih kepada para pejuang-pejuang. Dari mana dalilnya? Banyak juga. Kalau dalam Sunan Abu Dawud itu disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yashkurillah, tidak sempurna atau belum dinilai bersyukur kepada Allah. Siapa? Man orang la yashkurin nasa, yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka agar sempurna kesyukuran kita kepada Allah, hendaknya pandai berterima kasih kepada manusia. Maka kalau dikasih-kasih itu juga harus terima kasih, jazakallah. Jangan diem aja, bersyukur. Oleh itu mensyukuri banyak ya para pendahulu-pendahulu, maka jangan sampai dilupakan. Para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan. Nah, bagaimana mensyukurinya? Bisa jadi Al-Fatihah, bisa jadi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhu, bisa jadi. Atau kalau seandainya sudah lama sekali tidak nyetel film perjuangannya, disetel, dia kembali lagi, Allah, sampai segitunya mereka berjuang ya, berkorban ya. Sementara kita sudah tidur nyenyak, makan lahap, nyenyak di Pangeran Diponegoro, diasingkan di mana dan sebagainya. Cuma kalau saya dulu itu yang disetelkan itu film Janur Kuning. Nah, masih ada atau enggak waktu kecil saya itu disetelkan. Karena dulu sarana sangat terbatas, nyetelnya pakai layar lebar. Terus ada mesin yang keluar pakai list apa itu? List foto. Bahkan di situ ada tokoh kecilnya namanya Temon apa. Sehingga kita waktu kecil nonton itu, Allah. Terus saya tuh pede sekali. Sayalah Temonnya. Kan? Ketika kelewat para pejuang, Allah gitu. Sehingga tertanamlah mental patriot. Sama ketika dulu kita latihan pramuka kan begitu ya. Ketika disuruh berbaris seakan-akan kita lah pahlawannya. Kalau seandainya negeri ini ada yang coba-coba jajah, saya akan maju hadapi itu dulu itu. Maka mestinya sekarang juga seperti itu. Kalau ada orang asing coba-coba ingin menguasai tanah kita, mestinya harus suruh balik. Jangan malah sebaliknya. Orang asing suruh sini, bangsanya malah suruh minggir. Mau minggir apa enggak? Itu ada orang yang mau kesini. Jangan begitu. Dengan saudaranya. Kasus apa yang banyak wadas dan sebagainya, mestinya harus. Maka sila-sila umat ini harus dikembalikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Jangan mentang-mentang karena dia lemah. Enggak. Bangsa ini diridhoi oleh Allah karena mungkin doa-doa mereka. Itu kalau dilihat di Sholihin itu adalah di bab 33 kurang lebih atau 34. Itu bunyi judulnya adalah Mulatofatul Yati wa Du'afa, melembuti orang-orang lemah. Melembuti apa ya? Ya tidak ngasari. Jangan sampai kasar terhadap orang-orang lemah. Walaupun kelihatannya tidak berani balas, tapi doa-doa mereka itu mengujar. Ya. Termasuk kita juga harus nyadar, walaupun saat ini gagah, itu bisa jadi besok itu penyakit itu bisa jadi. Loh, kalau sudah sakit itu hanya sudah dekat mati. Mungkin harus nyadar begitu. Jadi orang itu jangan merasa dirinya gagah terus mengira bahwa dirinya akan hidup di Indonesia terus. Enggak. Kalau
kalau bahasa Al-Humazah itu yahsabu annama lahu akhlad. Dia mengira kalau semuanya harta bendanya bisa mengekalkannya. Nomor 3, nomor 1 tadi adalah tahadus, ungkapkan. Nomor 2, berterima kasih kepada para pendahulu. Maka mestinya ya, tidak hanya doa tadi, tidak hanya film aja, foto-foto mereka mungkin agak diperlihatkan ke anak-anak. Apalagi zaman sekarang itu malah pahlawan-pahlawan itu sudah kalah dengan calon-calon. Iya, caleg. Itu walaupun belum dapat rekomendasi, tapi yang nyalonin diri jadi wali kota Bogor banyak. Yang inisiatif diri menurut jajan. Yang paling tidak ya, syukur itu di masjid itu di wajib apa Imam Bonjol atau jangan ketua DKM-nya, enggak bisa seperti DKM ini ketua ya. Atau mungkin dikumpulkan, di print terus taruh di mading begitu, bagus juga. Sebab anak-anak kita itu kalau seandainya dites sebutkan nama-nama 5 pahlawan kemerdekaan, itu mungkin nggak bunyi juga. Maka mestinya kayak soal tes apa itu, fit and apa itu, proper yang untuk penyaringan seleksi, mestinya ini juga menjadi salah satu dimasukkan soal juga. Biar para pendahulu itu masih dikenal. Nomor 3, fasholli li rabbika. Maksudnya adalah bitilkan nikmati, dengan nikmat yang telah dianugerahkan Allah itu gunakan untuk ibadah. Itu bukti kalau dirimu betul-betul mensyukuri nikmat. Jadi dibalik, belum dikatakan bersyukur kalau nikmat yang segini baiknya itu diangguri, dimubazirkan. Termasuk ini mungkin kalau ceritanya awalnya mendirikan masjid ini mungkin perjuangannya juga luar biasa. Mungkin dulunya fasum juga, mungkin di beberapa tempat itu ceritanya begitu. Tapi ketika nikmat ini sudah dianugerahkan Allah, maka mestinya juga harus dipakai fasol. Nah, sholat ini representasi dari ibadah yang lain tentunya. Fasol. Nah, lagi-lagi diingatkan, sholatnya li rabbika, karena Tuhanmu. Jadi kalau diurep aja. Jadi sholat yang kita kerjakan ini betul-betul karena Allah. Tidak karena direkam, tidak karena nanti sebentar lagi mau diviralkan. Karena mau nyalon kan perlu kampanye viral. Sehingga kelihatan wah insya Allah pemilihan kita itu solih, amin. Sehingga wudhunya aja kayaknya tulus. Walaupun dulu sempat belum mingkis sama. Jadi ada syuting atau tidak, direkam atau tidak, diliput atau tidak, fasal. Bahkan kalau teruskan, kalau memang tingkat syukurmu tinggi, maka tidak hanya sholat isya saja, tapi juga berikut sholat sunnahnya juga. Berarti semakin ibadahnya berarti tingkat kesyukurannya semakin tinggi. Maka jangan sempurna. Nah kalau sudah itu amalkan, pasti nikmat ini akan la'azidan. Jadi kemerdekaan yang kita raih ini bakal ditambah oleh Allah. Berarti tidak hanya merdeka dari penjajah, tapi juga nantinya akan merdeka dari sengatan api neraka, merdeka dari azab Allah, kan gitu. Merdeka dari hisab dan sebagainya.
Nanti kesempatan berikutnya mungkin kita gambarkan bagaimana itu terutama itu terinspirasi dari Riyadh Shalihin, judulnya bagus-bagus. Paling tidak nanti al-khawfu, rasa takut. Nanti saya ingatkan nanti rasa takut. Sebab orang macam kita ini kalau tidak ada rasa takutnya, ngawur semua. Nomor 4, bentuk kesyukuran atau bukti kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan itu adalah wanhar. Artinya wanhar itu dan berkorbanlah. Tapi kalau diartikan asli lafalnya wanhar itu adalah dan menyembelihlah. Kalau dalam konteks Idul Adha, nyembelih binatang korban. Tapi kalau dalam konteks kenikmatan, maka nikmat yang telah kau dapatkan itu sembelih. Jangan kotoran semuanya. Atau kalau dalam berkorban, korbankan. Tentu yang dimaksud adalah korbankan untuk negerinya, korbankan untuk bangsanya, korbankan untuk saudara-saudaranya. Begitu. Jangan sampai malah kebalik, mengorbankan negaranya demi kenikmatan dirinya. Itu berarti kufur nikmat. Walaupun kelihatannya di dunia enak-enakan, seneng-seneng, tapi di akhiratnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Pasti itu siksanya sangat pedih sekali. Yaitu siapapun kita, apakah rakyat biasa atau diamani sebagai jabatan dan sebagainya, maka betul-betul berusaha nikmat yang telah kita dapatkan ini harus ada yang dikorbankan. Untuk siapa? Kita syukuran tadi, untuk teman-temannya, untuk saudaranya, untuk kaum duafa, fakir miskin, anak-anak terlantar, janda-janda yang sudah tua-tua dan sebagainya. Termasuk kita syukuran untuk kita open house. Jadi kalau seandainya Agustusan itu tidak hanya upacara saja, tapi ada yang membeli ayam beberapa. Kayak dulu kemarin pernah saya ikut juga masak lele, pernah itu di pojokan. Mestinya Agustusan ini untuk menerjemahkan seruan ini tidak bakar-bakar jagung atau apa, nyenangin saudaranya. Kenapa? Biar nanti kita mendapatkan la'azi dan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.